Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini hari Senin tanggal 16 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi ada 2 mata pelajaran. Yang pertama tematik dan yang kedua PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, sama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Yuk sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran yang pertama yaitu tematik. Kita buka buku tematiknya halaman 54. Nah, di sini ada pembelajaran 3. Satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah sesuai tempatnya. Pada bacaan berikut akan dijelaskan. Nah, di sini ada ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Nah, ini ada cerita yang judulnya Membuang Sampah. Toro akan makan es krim. Toro membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Di halaman sekolah terdapat 2 tempat sampah. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah warna biru bertuliskan sampah non-organik. Nah, di sini ada gambar Toro sedang membuang sampah di tempat sampah yang berwarna biru. Sampah harus dibuang pada tempat sampah. Nah, bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang akan dimakan Toro? 2. Di manakah Toro membuang bungkus es krim? 3. Ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Jelaskan. 4. Jelaskan tulisan pada masing-masing tempat sampah. Nah, ini kalian kerjakan di bawahnya yang di kolom yang sudah disediakan, ya. Lanjut ke halaman 55. Di sini ada ayo mendengarkan. Apa itu sampah organik dan sampah non-organik? Dengarkan penjelasan guru berikut ini. Nah, di sini ada penjelasan yang judulnya sampah organik dan sampah non-organik. Sampah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini kita garis bawahi ya. Hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Nah, contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Lalu sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, ini juga sama kita garis bawahi agar kita mudah membacanya kalau kita lupa. Nah, contohnya ini ada sampah non-organik adalah plastik dan logam. Nah, jadi sampah organik artinya apa tadi? Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sisa makanan, kertas, ya. Kalau sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti plastik dan logam. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Nah, sini ada gambar sampah yang berwarna biru ini sampah non-organik dan yang berwarna kuning ini sampah organik. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan non-organik. Bawahnya ada ayo mencari tahu. Informasi apa yang kamu dapat dari teks di atas? Tulis pada kolom di bawah ini. Nah, tadi kan kita sudah membaca informasi yang di atas ini. Nah, menurut kalian mana yang penting? Nah, yang penting itu kalian salin di bawah sini. Yang pentingnya saja ya. Yang menurut kalian, oh ini informasi. Jadi kalian tulis ya. Oke. Kita lanjut ke halaman 56. Nah, di atas ini ada ayo lakukan.
Perhatikan teka-teki silang berikut. Nah, di sini ada teka-teki silang. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini dari atas ini B ini adalah kata buah. Ya. Nah, buah ini tuliskan nama-nama benda pada kelompok yang tepat di bawah. Nah, kata buah ini menurut kalian masuknya ke organik atau non-organik? Kalau masuk ke organik, kalian tulis di sini buah. Ya, kalau masuknya di non-organik, kalian tulis di bawahnya di kolom non-organik buah. Dah, misalkan ada lagi nih, ada kaca, ya, menyamping kaca kalimatnya. Nah, kaca ini menurut kalian masuk ke organik atau non-organik? Ya, jadi ini kalian kalian lihat dulu kalimatnya, katanya, lalu kalian pilih. Ini kata ini masuknya ke sampah organik atau sampah non-organik. Oke, kalian kerjakan ya yang ini. Lanjut ke halaman 58. Kita langsung saja ke halaman 58 ya. Nah, di sini ada ayo berpikir. Bentuk cangkul dan lap adalah segi 4. Penamaan segi 4 didasarkan pada banyak sisi pada bentuk bangun tersebut. Bagaimana dengan bangun di samping ini? Dapatkah kamu menyebutkan namanya? Nah, di sini ada gambar A dan B. Di sini ada gambar cangkul dan apa ini? Lap ya. Lalu cangkul dan lap berbentuk segi 4. Nah, lalu yang B ini bangun datar bentuk segi 5 dan segi 6. Nah, bawahnya ada ayo berlatih. Beri tanda centang untuk bangun segi 5. Beri tanda silang untuk bangun segi 6. Nah, kalian lihat yang pertama. Kita hitung terlebih dahulu sisinya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sisinya ada 6. Berarti namanya segi 6. Kalau segi 6 berarti kita centang atau kita silang. Kita silang di dalam kolongnya. Ya, di kotaknya kita silang. Nah, kalian kerjakan sampai bawah ya. Dan yang ini, yang 2, lengkapilah pernyataan berikut ini. Segi 5, banyak sisinya berapa? Banyak sudut, titik-titik, banyak titik sudut, titik-titik. Dan segi 6, banyak sisi, titik-titik, banyak sudut, titik-titik, banyak titik sudut, titik-titik. Nah, ini kalian kerjakan juga ya. Jadi kalian hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Oke, kita lanjut ke halaman 59. Nah, di sini sudah pembelajaran 4. Nah, kita baca lingkungan bersih adalah lingkungan bebas sampah. Lingkungan akan bebas sampah jika kita membuang sampah pada tempatnya. Jika kita melihat sampah, ambil dan buanglah pada tempatnya. Nah, bawahnya sini ada ayo mengamati. Amati sikap anak pada gambar. Apakah anak itu sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan? Apa yang seharusnya kita dilakukan anak itu? Jelaskanlah dengan kata-katamu sendiri. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Nah, di sini ada gambar penjaga sekolah sedang menyapu halaman ketika seorang anak membuang sampah sembarangan. Nah, ini menurut kalian mereka ini sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan atau tidak? Nah, kalau tidak, kalian tulis tidak dan kalian beri alasannya. Ya. Lalu, apa yang seharusnya anak ini lakukan? Kalian tulis ya. Jadi kalian menulisnya yang sudah dilakukan anak ini sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan atau tidak. Nah, lalu kalian tulis. Kalau misalkan tidak, kalian beri alasannya. Lalu bawahnya, nah, apa yang seharusnya dilakukan sama anak ini?
ya. Kalian kerjakan di kolom yang sudah di bawah ini, yang sudah disediakan, kalian beri alasan ya. Lanjut ke halaman 60. Sini ada ayo membaca. Sikap anak-anak yang tidak tertib menjaga kebersihan mengganggu teman di sekitarnya. Bacalah cerita berikut. Nah, di sini ada cerita yang judulnya 3 beruang nakal. Duk-brak, terdengar suara tempat sampah ditendang. Sampah berserakan di mana-mana. Mereka bermain di kelas. Anak-anak yang sedang belajar kaget mendengarnya. Ternyata itu adalah ulah Beben, Bobon, dan Bubun. Mereka adalah 3 ekor beruang nakal. Mereka sering berbuat onar. Pak Guru lalu menasehati mereka agar tidak berbuat onar lagi. Pak Guru menyuruh mereka membersihkan lantai. Beben, Bobon, dan Bubun pun meminta maaf. Mereka segera membersihkan lantai. Mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Nah, di sini yang paling atas ini ada gambar 3 beruang nakal mengacau di kelas, dan bawahnya ada gambar 3 beruang nakal ditegur oleh guru. Nah, bawahnya ini ada jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa anak-anak kaget saat sedang belajar? 2. Apalagi yang dilakukan Beben, Bobon, dan Bubun selain berbuat onar? 3. Bagaimana cara menyadarkan mereka? 4. Apa janji Beben, Bobon, dan Bubun kepada Pak Guru? Ini kalian kerjakan ya. Nah, lanjut ke halaman 61. Di sini ada ayo mendengarkan. Mengapa tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah perlu dilakukan? Dengarkan penjelasan guru berikut ini. Kebersihan sekolah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nah, mari kita baca ya. Mari jaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah bukan tugas penjaga sekolah saja. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Penjaga sekolah, guru, dan anak-anak harus ikut menjaga kebersihan sekolah. Kita harus malu bila sekolah kita kotor. Orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu merasa segan untuk melihatnya. Namun, bila sekolah kita bersih dan indah, orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu akan senang dan melihatnya. Mereka akan mengagumi lingkungan sekolah kita. Mereka akan memuji warga sekolah yang selalu menjaga kebersihan. Nah, sebelah ini ada semua anak bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. Nah, bawahnya ada ayo lakukan. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Bila sekolahku kotor, maka ... Nah, sekali lagi. Bila sekolahku kotor, maka ... Pertama, lingkungan menjadi tidak indah. Betul atau tidak? Kalau benar, kalian beri tanda centang pada kolom yang sudah pada kolom yang sebelahnya. Kalau tidak, kalian kosongkan saja. Lalu 2, dapat bermain lempar-lemparan sampah. 3, bermain menjadi berbahaya karena terpeleset sampah. 4, setiap hari selalu bekerja bakti tanpa harus belajar. 5, kesehatan dapat terganggu karena banyak kuman. Nah, ini kalian beri tanda centang ya untuk pernyataan kalimat yang benar. Oke. Kita lanjut ke halaman 64. Nah, di sini ada ayo berlatih. Untuk menghafal gerak tari dengan posisi anak saat menari secara berkelompok dapat digunakan simbol bangun datar. Misal, gerak tari 1 ke 1, gerak 2, gerak ketiga dengan posisi pola bangun datar berikut. Nah, kita lihat. Yang A ini segi 3, lalu yang B segi 4, dan yang C lingkaran. Lalu balik lagi ke A, yaitu segi 3. Lalu B segi 4 dan C lingkaran. 1, tulislah nama bangun datar pada pola di atas. Nah, A ini adalah bangun apa?
Nah, yang tadi sudah Bu Dewi sebutkan kalian tulis, dan yang B adalah bangun apa dan C adalah bangun apa. Ya. Lanjut. Nomor 2, ayo lengkapi pola rangkaian bangun datar berikut. Nah, di sini kita perhatikan. Perhatikan yang nomor 1 di sini ada segitiga, lalu segi 4, lalu segitiga lagi, kembali lagi segitiga dan segi 4, dan di sini kita harus mengisi setelah segi 4 segi 3 kembali, segi 3, lalu setelah segi 3 segi 4. Nah, ini contoh ya. Kalian kerjakan 2, 3, dan 4. Oke. Nah, jadi untuk hari ini tugasnya kita buka lagi halaman 54. Kalian kerjakan, yang jawablah pertanyaan berikut ini. Lalu halaman 55, ayo mencari tahu. Lalu halaman 56, ayo lakukan. Lalu halaman 58, ayo berlatih 1 dan 2. Lalu halaman 59, ayo mengamati. Lalu halaman 60, jawablah pertanyaan berikut. Lalu halaman 61, ayo lakukan. Dan langsung ke halaman 64. Ayo berlatih. Ya, kalian kerjakan 1 dan 2. Ya, kalau sudah selesai, difoto, lalu dikirim japrik ya ke Bu Dewi tugas-tugasnya. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.